Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan bahas terkait dengan e-billingnya pajak BOS ya, bantuan operasional sekolah. Jadi teman-teman, di sini akan saya jelaskan terkait bagaimana teknisnya untuk melakukan yang namanya pelaporan pajak pada webnya pajak ataupun Direktorat Jenderal Pajak ya. Oke, langsung saja kita masuk ke browsernya. Teman-teman ketik aja di Google itu adalah e-billing ya. Ketika e-billing nanti bakal teman-teman dapat link yang paling atas seperti ini dan klik di bagian ini. Nah, jadi untuk pelaporan pajak sendiri itu saat ini dilakukan melalui yang namanya akun NPWP-nya dinas. Jadi dinas lah yang melapor yang namanya pajak BOS untuk sekolah di bawah naungannya ya, melalui NPWP BOS. Tapi kalau untuk sekolah secara administratif itu harus mempunyai yang namanya NPWP juga ya. Tapi nanti NPWP itu hanya sebagai syarat dokumentasi dan sebagainya. Nah, jadi untuk pelaporan pajak sendiri itu dilakukan melalui loginnya NPWP-nya dinas ya. Jadi regulasi ini sudah berjalan dan silahkan teman-teman login dengan akun NPWP-nya dinas ya. Boleh beberapa dinas itu ada yang melapor, jadi pihak sekolah melapor ke dinas dengan membawa bukti pajak dari Arkas ya, jadi aplikasi Arkas, dan kemudian nanti barulah si pihak dinas ini melakukan pelaporan. Jadi terkait dengan teknis ini bakal kita bahas di video ini ya. Dan kemudian silakan masukkan yang namanya NPWP ya. Seperti saya jelaskan tadi bahwa untuk NPWP itu adalah NPWP-nya akunnya dinas ya. Dan kemudian klik di sini, masukkan captcha yang ada di samping, kemudian klik login. Setelah login, teman-teman bakal ada yang namanya portal seperti ini. Teman-teman klik aja di menu bayar ya, klik aja di menu bayar di bagian ini. Nah, kemudian setelah bayar, klik bagian e-billing. Nah, jadi teknisnya seperti ini. Nah, ketika klik di bagian e-billing itu teman-teman bakal ada yang namanya data-data pengguna NPWP-nya ya. Nah, kemudian di sini teman-teman silahkan klik jenis pajak ya. Jadi jenis pajak disesuaikan dengan apa yang akan teman-teman lapor ya. Oke, sebelum kita bahas terkait dengan jenis pajak, di sini saya akan lebih membuka tentang jenis setoran pajak ya. Jadi kalau jenis setoran pajak di sini sudah saya buat Excel-nya di sini. Itu PPh pasal 21 ya. Jadi setorannya adalah itu terkait dengan honornya si guru ya, dan lain-lain, misalkan pejabat PNS dan Polri dan sebagainya, itu masuk ke dalam pasal 21 ya. Itu jenis setorannya adalah 402 ya. Jadi misalkan saya akan membayar di sini pajaknya ya. Jadi di sini pajaknya ya. Jadi maksud di sini adalah PPh pasal 21 ya, PPh pasal 21 ya. Di sini misalkan kita pilih ini, jadi jenis setorannya adalah yang ini ya, teman-teman, terkait dengan ini ya, ini terkait dengan pembayaran honor guru dan sebagainya ya. Nah, jadi di sini seperti itu juga dengan pasal 23, PPh pasal 23 itu pilih jenis setorannya. Di sini di bagian jenis setoran itu disesuaikan ya. Nah, misalkan ini pasal 23 jenis setorannya jasa ya. Nah, jadi di sini juga seperti itu ya. Di sini kita pilih jasa ya. Nah, seperti ini. Dan kemudian terkait dengan pemungutan oleh bendahara ya, itu PPN dalam negeri. Itu kalau PPN berarti dia jenis setorannya 910 ya, pemungutan bendahara PPN. Nah, jadi seperti itu cara untuk melakukan yang namanya pemilihan jenis pajak dan jenis setoran ya. Jadi disesuaikan dengan apa yang muncul pada Arkasnya. Dan kemudian nanti silahkan teman-teman pilih tahun pajaknya, tahun berapa, misalkan tahun 2022, kemudian terbilangnya berapa. Jadi kalau sudah dimasukkan di kolom ini, jumlah jenis pajaknya akan seperti ini. Misalkan saya buat 1000 di sini. Nah, maka nanti akan terbaca Rp1.000 ya. Jadi uraiannya di sini. Misalkan pelaporan pajak PPh. Nah, jadi banyak yang bertanya kemarin, Pak Mun, kalau PPh-nya
apakah boleh digabung ya. Jadi biasakan teman-teman melapor pajak itu per bulannya ya. Misalkan pajak bulannya bulan apa misalkan. Nah, maka dibuat di sini dipilih bulannya ya. Jadi di bulannya. Jadi per bulan aja apa namanya uraian e-billingnya itu. Nah, kemudian di sini ditulis misalkan pelaporan PPh pasal bla 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 sekolah apa misalkan SD bla 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 gitu. Nah, jadi jumlahnya sekian. Nah, jadi ada uraiannya di sini ya. Jadi biar tahu bahwa ini satuan apa namanya satuan sekolah yang mana yang melapor terkait ini. Nah, kemudian ada yang bertanya kemarin, Pak Mun, misalkan saya mau lapor PPh pasal 21, apakah boleh digabung? Boleh kalau memang dalam 1 bulan itu dan dalam pasal yang sama ya, dengan jenis setoran yang sama. Nah, jadi boleh digabung. Misalkan ada 3 item misalkan terkait dengan pajaknya itu, maka digabung aja. Misalkan ada satu 4.000, satu ada 2.000, satu ada 1.000 misalkan. Nah, jadi digabung aja. Jadinya apa namanya 7.000 ya. Jadi kalau memang dalam jenis pajak yang sama dengan pasal yang sama dengan jenis setoran yang sama itu boleh, dan dalam bulan yang sama itu boleh digabung semua, nggak harus pisah-pisah ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau memang beda pasalnya, beda jenis setorannya, maka itu harus dipisah walaupun dalam 1 bulan. Dipahami ya teman-teman terkait dengan penjelasan saya ini. Nah, jadi cara pelaporannya seperti ini. Nah, seperti saya jelaskan tadi ya, teman-teman tentukan dulu jenis pajaknya, kemudian di sini jenis setorannya ya. Dan kemudian di sini adalah bulannya, kemudian di sini adalah jumlah setorannya. Nah, di sini teman-teman buatkan setorannya, misalkan PPh 23. Jadi cukup seperti ini. Jadi biar jelas saja teman-teman ya. Nah, oke. Kemudian klik buat kode billing ya. Kemudian masukkan kode captcha yang ada di sistem. Selanjutnya klik submit. Nah, nanti bakal dikonfirmasi kembali oleh sistem. Kalau memang teman-teman sudah benar seperti ini ya, barulah teman-teman lakukan yang namanya cetak. Nah, ini sudah ada yang namanya cetak, dan teman-teman silahkan nanti membayar pada kantor pos terdekat boleh, ataupun bank-bank terdekat ya. Jadi seperti itu cara pelaporannya. Cukup mudah ya teman-teman. Setelah saya melapor seperti ini, Pak Mun, bagaimana cara untuk melapor kembali? Teman-teman, cara-cara melapor kembali, teman-teman boleh klik kosongkan ataupun refresh browser. Nah, jadi ketika teman-teman sudah refresh browser, maka teman-teman silahkan membuat billing yang lain ataupun pelaporan pajak yang lain. Nah, misalkan saya akan pilih yang namanya pasal di sini, pasal yang lain ya. Jadi tadi kita sudah memilih pasal yang namanya pasal 23. Saat ini bakal kita bahas terkait dengan pasal 21 ya. Nah, jadi di sini akan kita masukkan di sini terkait dengan honor ya. Jadi kita pilih pasal 21, kita pilih 402 untuk jenis setorannya. Nah, ini 402. Nah, ini dia. Nah, kemudian ini sini ditentukan lagi bulan berapa, kemudian pilih tahun pajaknya tahun 2022, kemudian masukkan jenis jumlah setorannya. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini kenapa di sini honor, karena ini adalah pajak untuk potong rumput ya. Jadi untuk tukang potong rumputnya. Jadi di sini terkait dengan honor ya. Nah, jadi pajaknya itu 17.500. Kemudian di sini kita tulis lagi ya. Karena ini berbeda pasal dan jenis setorannya, maka di sini harus juga kita pisahkan seperti tadi saya jelaskan. Kalau pasalnya beda, setorannya beda, maka harus ditulis ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini PPh pasal 21. Ini kemudian cetak kode billing ya. PAAWN. Jadi setiap kita akan submit ya, biar nggak terkesan salah tekan ataupun apa, makanya ada kode keamanan ya, biar ada konfirmasi kembali. Nah, jadi kalau sudah seperti ini klik cetak, udah selesai ya, cukup gampang ya.
Nah, tadi yang saya lapor itu adalah yang ini ya, bulan 12. Nah, jadi ini setoran pajaknya tadi sudah ini. Kemudian di sini untuk bulan November. Nah, jadi kita bakal setor pajak untuk bulan Novembernya. Nah, di sini ada PPN ya. Ini PPN terkait dengan meja kursi. Kemudian ini snacknya, snack minum KKG ya, terkait dengan pembelajaran IT guru. Kemudian di sini PPh juga 23 ya. Jadi kalau teman-teman nanti dalam satu bulan dengan pasal yang sama, maka ini digabung pasal PPh apa namanya jumlahnya digabung ya. Jadi 3.400 tambah 6.000. Nah, maka digabung. Begitu juga dengan kalau pasal yang lain dengan setoran yang sama ya, dengan jenis setoran yang sama itu boleh digabung ya. Tapi kalau pasal yang berbeda itu jangan digabung ya, tapi dipisah aja seperti tadi ya. Jadi perlu dipahami ya teman-teman. Nah, jadi sudah saya ulang-ulang, kalau dengan pasal yang sama itu jumlahnya boleh digabung dalam satu bulan. Kalau dengan pasal yang berbeda maka harus dipisah ya. Jadi seperti itu terkait dengan pelaporannya ya. Jadi kita bakal bahas lagi untuk bulan ini ya. Jadi di sini ada PPN, ini jumlahnya. Oke, kita lapor di sini, kita masukkan di sini PPN ya. Nah, ini PPN-nya. Coba kita lihat ini di sini PPN dalam negeri. Nah, jadi di sini dibuat 910 kalau memang PPN ya. 910. Nah, ini dia. Nah, jadi ini dipilih ya. Kemudian kita tentukan yang namanya apa namanya bulannya. Nah, kita buat di sini November. Nah, di sini November juga. Tahunnya tahun pajak, kemudian subjek pajak ya. Kemudian di sini kita buat apa namanya? Jumlah setornya berapa ya. Jumlah setorannya berapa di sini kita buat sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ini PPN-nya 463783. 463783. Nah, ini dia ya. 463.783 rupiah. Kita cek lagi, oke sudah pas PPN. Nah, jadi dalam bulan ini tidak ada PPN lagi. Oke, langsung saja kita cetak ya. Nah, sini kita buat PPN. Nah, ini PPN di sini ya. PPN dalam negeri. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting sudah jelas. Di sini kita buat November karena bulannya adalah bulan November. Oke, seperti ini kemudian kita cetak. Kemudian FW5C3. Ya. Oke, kemudian klik cetak. Nah, ini sudah tercetak. Ya, kita show folder, kita lihat lagi foldernya. Kemudian kita edit aja namanya biar teman-teman itu paham dengan filenya. Jadi kalau nanti butuh ada filenya. Jadi file ini disimpan baik-baik ya teman-teman. Oke, nah ini dia. Kemudian kita lanjut lagi terkait dengan pelaporan ini ya. Pasal 23. Nah, jadi kalau pasal 23 ini teman-teman bisa tambah dua item nih ya. Nah, ini dia pasal itemnya karena ini masih dalam setoran yang sama ya. Pilih PPh pasal 3. Nah, kemudian kita refresh saja lagi, kita buat billingnya lagi ataupun kita buat apa namanya pelaporannya lagi. Kita masukkan di sini sesuai dengan yang ada di Excel adalah pasal 23 104 ya. Kita pilih sini 104, mana dia? Nah, ini dia jasa, kita buat November. Oke, kemudian kita pilih tahun pajaknya, kita masukkan. Nah, 3.400 tambah 6. Ini dia 3.400 ditambah dengan 6.000. Jadinya 9.400 ya.
Kita bawa di sini 2400, kemudian ini terbilangnya, kemudian ini uraiannya ya. Kita masukkan sesuai dengan yang ada di sini. Berarti ini adalah pas PPH pasal PPH 23 ya. Ini dia PPH 23. Masukkan buat kode billing lagi ya. Nah, kemudian kita klik di sini N7XFA. Nah, ini dia. Submit, kemudian klik cetak. Nah, ini dia. Nah, di show, kemudian kita masukkan kemari. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ada dua item yang sama seperti ini, 2323, maka silakan teman-teman gabung ya. Tapi kalau memang dalam 1 bulan ya, jadi boleh digabung jumlah angkanya. Oke, mungkin sekian ya video dari saya. Mungkin teman-teman sudah paham terkait dengan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video ini. Dan jangan lupa like dan share, dan sampai jumpa nanti di video selanjutnya. Kita bakal bahas juga terkait dengan teknik-teknis dan lainnya ya, dapodik dan sebagainya di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video yang menarik dari Pak Mun. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.